Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina, dan pastinya stay at home. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan pada part sebelumnya, bahwasanya secara geologis Indonesia itu dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Kemudian yang kedua dilalui oleh tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kedua hal tersebut membuat Indonesia kaya akan sumber daya mineralnya. Selain itu, Indonesia juga kaya akan bentang alamnya. Jadi, wilayah di Indonesia itu memiliki karakteristik yang beraneka ragam, baik itu di wilayah daratannya maupun di wilayah perairannya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, karakteristik wilayah daratan di Indonesia. Nah, ini adanya jalur pegunungan. Ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pegunungan dunia, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Kita bisa melihat deretan pegunungan di Indonesia yang seakan berbaris memanjang ya, dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membentuk rangkaian kepulauan. Kita juga tahu bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau-pulau, baik itu pulau kecil maupun pulau besar. Nah, pulau-pulau tersebut tidak terlepas dari aktifnya lempeng-lempeng tektonik di permukaan, di bawah permukaan Indonesia. Nah, jadi karena lempeng tektonik yang selalu mengalami pergerakan secara aktif, itu membuat Indonesia kaya akan pulau-pulaunya. Nah, ini contohnya ada rangkaian kepulauan di wilayah barat Sumatera. Nah, di situ ada Pulau Simele, Pulau Nias, Pulau Siberet, dan Pulau Enggano. Selanjutnya membentuk daratan hasil dari proses pengangkatan dasar laut. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi kelas 10, yaitu lempeng tektonik itu selalu mengalami pergerakan secara aktif, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, secara vertikal di sini khususnya bisa membuat dasar laut mengalami sebuah pengangkatan dan membentuk sebuah daratan baru. Nah, ini contohnya di Pegunungan Sewu di Yogyakarta ya. Ini dulunya adalah dasar laut, jadi tidak ada daratannya. Kemudian karena adanya pergerakan lempeng tektonik secara vertikal khususnya, itu akhirnya dasar laut tersebut mengalami sebuah pengangkatan dan membentuk daratan baru hasil dari pengangkatan tersebut. Nah, selain di Yogyakarta, ada pula di Jawa Barat, yaitu di Padalarang, kemudian Pegunungan Jayawijaya di Papua, dan ada juga Maros di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, membentuk jalur patahan. Nah, lempengan-lempengan tektonik itu kan selalu mengalami gerak ya, baik itu konvergen, divergen maupun transform. Itu akan mengakibatkan adanya patahan-patahan.
patahan-patahan lempeng. Nah, patahan-patahan tersebut itu berpotensi menyebabkan terjadinya bencana gempa bumi. Jadi tidak heran ketika kalian mendengar, membaca ataupun melihat berita itu kerap sekali terjadi bencana alam berupa gempa bumi di wilayah-wilayah pertemuan ketiga lempeng tersebut. Ya, karena adanya jalur patahan di wilayah-wilayah yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ada juga membentuk jalur gunung api aktif. Nah, kalau ini karena adanya zona tumbukan lempeng tektonik. Ya, jadi di permukaan, di bawah permukaannya itu lempengan-lempengan yang aktif itu mengalami sebuah pergerakan ataupun tumbukan yang akhirnya menyebabkan gunung api di wilayah yang tadi dilalui oleh lempeng menjadi aktif gunungnya. Nah, ini kita bisa melihat hampir sama dengan rangkaian pegunungan yang di awal tadi. Jadi di sini ini merupakan wilayah-wilayah dengan gunung yang terbilang aktif karena dilalui oleh 3 lempeng. Nah, itu membuat Indonesia juga beresiko atau berpotensi terkena bencana erupsi atau gunung meletus seperti itu. Nah, selain hal-hal tadi yang sudah disebutkan, karakteristik wilayah daratan di Indonesia juga terdapat perbukitan, kemudian ada juga dataran tinggi, dataran rendah, kemudian ada juga sungai dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik wilayah perairan Indonesia. Nah, secara biofisik, wilayah laut itu dapat dibagi berdasarkan daerah permukaan dan daerah dasar laut. Ya, jadi secara biofisik itu wilayah laut itu ada 2 macam ya. Yang pertama ada pelagik dan yang kedua ada bentik. Dimana kalau pelagik ini adalah wilayah daerah permukaan air laut ini. Ya, ini adalah pelagik. Sedangkan kalau bentik itu wilayah daerah dasar laut di sini. Oke. Kemudian daerah pelagik itu terbagi menjadi 2 zona. Yang pertama ini ada zona neritik dan yang kedua ada zona oseanik. Kalau zona neritik ini adalah zona paparan benua ini. Ya, zona paparan di mana di daerah tersebut merupakan habitat dari berbagai organisme seperti rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Nah, selain itu juga di sini itu kaya akan sumber daya hayati. Di sini juga ada mangrove juga ya. Nah, selanjutnya kalau daerah oseanik di sini ini semua perairan terbuka seperti samudra dan laut lepas. Ini adalah daerah oseanik. Nah, sedangkan berdasarkan daya tembus cahaya matahari terhadap air laut itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada daerah fotik, ini fotik, dan afotik. Nah, jadi kalau fotik itu daerah perairan dengan kedalaman 100 sampai 500. Ini daerah fotik, daerah kedalaman 100 sampai 500 meter, di mana di daerah tersebut itu masih mendapatkan cahaya
matahari, masih tembus cahaya matahari. Di sini juga itu banyak terdapat sumber daya lautnya ya. Kemudian yang kedua ada daerah afotik. Ini daerah afotik. Ya, di mana di daerah tersebut itu sudah tidak tembus cahaya matahari. Ya, semakin ke dalam itu cahaya matahari itu tidak tembus, dan daerah afotik itu dibagi menjadi 4 zona lagi. Yang pertama itu ada daerah mesopelagik. Ini mesopelagik ya. Itu memiliki kedalaman antara 700 sampai 1000 meter di bawah permukaan air laut, dan suhu di sini itu berkisar 10 derajat Celcius. Nah, yang kedua ada batiopelagik. Nah, zona batiopelagik ini ada di kedalaman 1000 sampai 4000 meter dan suhunya 10 sampai 4 derajat Celcius. Jadi semakin ke bawah itu suhunya akan semakin rendah karena cahaya matahari sudah tidak bisa tembus. Semakin ke bawah cahaya matahari akan semakin hilang. Makanya suhunya dia akan semakin rendah, semakin ke dalam itu semakin dingin, seperti itu. Kemudian ada juga zona abisal pelagik. Nah, ini memiliki kedalaman 4000 sampai 6000 meter. Sedangkan yang terakhir itu ada zona hadal pelagik. Nah, ini memiliki kedalaman 6000 sampai 10000 meter. Nah, biasanya di hadal pelagik ini terdapat sebuah palung laut. Palung laut itu adalah bagian dari bumi yang paling dalam. Jadi kalau ada orang mengatakan cintaku sedalam samudra, nah itu berarti masih kurang dalam itu. Kecuali kalau cintaku sedalam palung laut, nah itu baru asik banget ya, karena ini adalah wilayah paling dalam dari permukaan laut. Nah, selanjutnya ini juga ada kenampakan laut ya. Di sini ada daratan ya, kemudian ada paparan benua, ada lereng benua. Ini lereng benua nih. Ini Ini paparan benua, ini lereng benua. Kemudian ini zona abisal. Kemudian ini ada bukit laut. Ini ada gunung laut dan ada pula palung laut. Nah, ini adalah wilayah yang paling dalam dari laut ya. Sekian materi dari video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.